Bab 886, terbang dengan satu telapak tangan. Eko, silakan mundur. Suara tua ini langsung memanggil nama kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi. Tapi, leluhur, aku belum kalah. Aku masih punya kartu trufku, jadi aku pasti bisa membunuh binatang buas ini. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi mengerutkan kening, agak enggan. Bukankah perkataan leluhur abadi surgawi hanyalah cara terselubung untuk mengatakan bahwa dia tidak sebaik Aiden? Hal ini membuat dia, yang telah menjadi pemimpin Sekte Phoenix Surgawi selama 100 tahun, mendapat pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Dia harus membunuh Aiden dan membasuh semua ini dengan darahnya. Cukup. Pemilik suara lama ini. Dia mengerutkan kening dengan sedikit ketidaksenangan. Ketika makhluk abadi marah, mereka dapat mempengaruhi lingkungan dunia. Tiba-tiba, udara tiba-tiba menjadi dingin, tekanan tak terlihat dilepaskan, dan salju tebal turun di antara langit dan bumi. Hal ini mengejutkan Aiden. Silsilah dari Sekte Phoenix Surgawi kurang lebih memiliki jejak darah asli dari Phoenix kuno, dan mereka mengolah api sejati dari Phoenix merah. Namun, leluhur dari Sekte Phoenix Surgawi ini telah menggunakan kekuatan yang berlawanan. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah memahami kekuatan esensi dan darah Phoenix dengan sempurna, mencapai puncaknya lagi, dan menyentuh alam di mana segala sesuatunya harus dibalik. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Suara tua itu memiliki sedikit keagungan. Eko tidak berani. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi memandang dengan hormat di depan leluhur. Langitnya seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang bertemu dengan seorang tetua. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi melihat semua ini dan menghela nafas lebih berat. Dari intrusi Aiden ke Sekte Phoenix Surgawi hingga pertempuran dengan pemimpin Sekte Phoenix Surgawi, dia diam-diam melihat semuanya dengan jelas. Dia bisa merasakan bahwa pemuda mirip monster ini masih memiliki kartu truf. Jika pertarungan sengit terus berlanjut, hasilnya tidak akan diketahui. Bahkan jika kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan dan akan meninggalkan cedera serius. Konferensi kenaikan semakin dekat, dan dia tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Di gunung belakang Sekte Phoenix Surgawi, aura tingkat keabadian berkumpul. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan tampilan tua dan mata keruh keluar. Dia adalah leluhur dari keabadian Sekte Phoenix Surgawi. Meskipun lelaki tua itu telah menahan auranya, dia berjalan selangkah demi selangkah seperti binatang buas yang tidak aktif, yang membuat orang bergidik. Sorot matanya yang menatap Aiden memang memaksakan senyuman. Selamat datang di leluhur abadi surgawi. Semua orang di Sekte Phoenix Surgawi mengangguk serempak. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi memandang Aiden dengan tenang tanpa berbicara, dan suasananya menyedihkan. Setelah sekian lama, dia berbicara. Aku pernah mendengar tentangmu. Saya juga tahu tentang urusan sekte saya. Termasuk roh Emily yang mempraktikkan seni jahat, membantai manusia di kota, dan berkomplot menerima murid untuk menyerap darah perawan. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi menyatakan fakta satu demi satu. Suaranya yang samar bergema di seluruh Sekte Phoenix Surgawi. Wajah semua orang di Sekte Phoenix Surgawi berubah secara dramatis, dan mereka merasakan emosi campur aduk. Rasanya sangat tidak menyenangkan. Mungkinkah bahwa nenek moyang ingin memihak orang luar? Ada juga 3 orang, Tommy, Remian, dan Indra. Saya khawatir mereka telah mengajarkan keterampilan jahat kepada banyak orang. Mereka semua tidak bisa lepas dari kesalahan dan pantas mati. Terutama para murid Sekte Phoenix Surgawi yang mendekati akhir masa hidup mereka dan mereka yang memiliki bakat biasa merasa bersalah dan gemetar ketakutan. Bang bang bang. Di bawah tekanan kekuatan surgawi, tubuh orang-orang ini meledak satu demi satu. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi menggunakan metode berdarah besi untuk membersihkan pintu, dan berkata dengan dingin, jika Anda mengabaikan niat awal Anda untuk menemukan jalan pintas dalam mengembangkan keabadian, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Sekte Phoenix Surgawi. Aiden melihat pemandangan ini dengan tenang, tanpa ada gejolak dalam ekspresinya. Dia bisa merasakan bahwa leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi memiliki jejak niat membunuh terhadapnya. Seperti yang diharapkan. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi sekali lagi memusatkan perhatiannya pada Aiden. Saya juga telah membersihkan portal Sekte Phoenix Surgawi. Adik, apakah sudah waktunya Anda memberi saya penjelasan? Kali ini, Sekte Phoenix Surgawi kami menderita banyak kerugian. Berbicara tentang ini, leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi menunjukkan niat membunuh. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, dan tekanan mengerikan mengembun di kehampaan, membuat semua orang gemetar. Hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Tetaplah di sini dan bertobatlah di sekte kami. Haha. Tiba-tiba, Aiden menengadah ke langit dan tertawa sambil berkata, orang tua, singkirkan sikap munafikmu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Baru saja, ekspresi keserakahan melintas di mata leluhur surgawi Sekte Phoenix Surgawi, dan Aiden menangkapnya dengan jelas.
Dia pasti leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi. Ketika dia melihat Aiden menyebabkan masalah di Sekte Phoenix Surgawi, dia menggunakan banyak kekuatan magis yang tidak pernah terdengar dan tidak terlihat, tetapi juga misterius dan tidak dapat diprediksi, yang membuatnya menjadi serakah. Adapun tinggal di Sekte Phoenix Surgawi untuk bertobat. Haha, begitu kekuatan magis Aiden digunakan, Aiden akan mati. Namun, Aiden tidak takut, dengan Patuadu, orang yang misterius dan berkuasa, mengendalikan situasi, dia tidak takut dengan masalah apapun yang disebabkan oleh leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi tersenyum dingin. Di mata, tidak peduli betapa jahatnya Aiden, dia hanyalah makhluk abadi di bumi, tidak mungkin dia bisa menolak di depan makhluk abadi surgawi ini. Dalam sekejap, telapak tangan tua itu meraih Aiden. Di antara telapak tangan, pola ketuhanan saling terkait, menyusut hingga 1 inci, dan ada luapan kekuatan yang menahan tubuh dan jiwa. Aiden berdiri di sana, membiarkan telapak tangannya jatuh, dengan ekspresi mengejek. Di mata para murid Sekte Phoenix Surgawi, Aiden ketakutan. HMPH, dengan leluhur surgawi sekte saya di sini, bisakah iblis ini menentang surga? Iblis ini sudah mati. Murid dari Sekte Phoenix Surgawi tampak bangga dan kokoh menatap ke arah Aiden, sebagai putra dewa dari Sekte Phoenix Surgawi, bakatnya adalah yang terbaik di antara generasi muda, tetapi sejak Aiden muncul, kepercayaan dirinya sangat dirusak oleh Aiden. Adegan ini membuatnya sangat lega. Namun, detik berikutnya, pemandangan mengerikan muncul, menyebabkan ekspresi Koko berubah drastis, dengan ketakutan, keterkejutan, dan kengerian di wajahnya. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi juga tiba-tiba berubah warna dan melihat ke satu arah. Itu adalah Tuan Du. Boom! Diam seperti rumput dan pepohonan, bergerak seperti setan. Patuadu seperti jurang maut, meledak dengan kekuatan yang dapat menumbangkan dunia, bahkan membuat para dewa dan makhluk abadi yang kuat pun merasa ketakutan. Dengan sebuah tamparan, leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi meraih telapak tangan Aiden. Segera, darah muncrat, tulang retak, dan salah satu lengan leluhur abadi bumi dari Sekte Phoenix Surgawi meledak, memperlihatkan semua sisa tulang. Dalam tatapan ngeri dari kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi, leluhurnya yang tak terkalahkan dari Dewa Surgawi ditampar dan diterbangkan. Ini seperti menamparkan lalat. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi menghancurkan puncak gunung, dan mengeluarkan raungan keterkejutan dan kemarahan. Reruntuhan yang terkubur di leluhur abadi Sekte Phoenix Surgawi meledak, dan sesosok tubuh bergegas keluar karena malu. Orang yang kuat dari surga. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi menatap Penatuadu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Rekan Tao, siapa kamu? Penatuadu sepertinya tidak menyadarinya, dan hanya melirik ke seluruh Sekte Phoenix Surgawi, seperti seorang lelaki tua yang mengunjungi kembali tempat lama, melihat segala sesuatunya menyakitkan dan menunjukkan ekspresi nostalgia di wajahnya. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi yang dibiarkan berdiri di samping tiba-tiba menjadi sangat marah. Bahkan jika Dewa Surgawi yang bermartabat dan kuat sedang dalam nafas terakhirnya, dengan sedikit kehidupan yang tersisa dan tidak ada kekuatan yang tersisa dalam 10, dia masih melambangkan kekuatan tempur teratas dari dunia abadi 9 alam. Kemanapun dia pergi, semua sosok tingkat master berani tidak bernapas. Diabaikan. Itu sangat menipu. Bab 887, Kolam Darah Phoenix Surgawi. Wush. Pemandangan yang luar biasa membuat hati para murid dan tetua Sekte Phoenix Surgawi tiba-tiba berkontraksi dan bergetar, dan napas mereka hampir berhenti. Sial, ada makhluk surgawi yang kuat di belakangnya. Gigi Koko hampir patah. Selain itu, Dewa Surgawi yang kuat ini tidak seperti leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi, dia tampaknya memiliki umur yang panjang. Ia bisa hidup ratusan tahun. Ada kekuatan tempur terbaik dari 9 alam-alam abadi yang meliputi Aiden, dan bahkan beberapa sekte abadi tingkat atas tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi juga terlihat sangat rumit. Tuan Du masuk ke Sekte Phoenix Surgawi bersama Aiden, bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian? Namun, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa Tuan Du tidak memiliki fluktuasi energi spiritual dan temperamennya kuno. Dia melemparkannya ke kerumunan tanpa memperhatikan sama sekali. Dia hanya menganggapnya sebagai seorang petani tua yang datang untuk mencari keabadian di kaki gunung, dan tidak sengaja bertemu Aiden. Siapa yang mengira bahwa seorang petani tua biasa bisa menjadi makhluk yang kuat? Ini adalah makhluk abadi surgawi. Bahkan di dunia abadi 9 alam, dia juga berada di puncak keberadaan. Kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Mauren, sebaliknya, menghela nafas lega ketika dia melihat Aiden dilindungi oleh makhluk abadi yang kuat. Yang mulia, Anda terlalu sombong. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi memiliki tatapan mematikan di matanya. Penatuadu akhirnya melihat langsung ke leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi. Dengan sedikit kebaikan,
seperti seorang penatua yang memandang seorang junior. Perasaan aneh ini membuat orang merasa konyol. Murid generasi manakah Anda dari Sekte Phoenix Surgawi? Siapa nama belakang Anda? Apa yang terjadi dengan Sekte Phoenix Surgawi selama ratusan tahun terakhir? Tanya Penatua Du. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi tampak terkejut dan tidak yakin, siapa kamu? Ini aku. Tuan Du menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua yang mengunjungi kembali tempat lamanya tidak layak untuk disebutkan. Berpura-pura menjadi hantu. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi meraung dengan marah, dan kekuatan magis yang telah lama muncul langsung diaktifkan. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi meraung dengan marah, dan kekuatan magis yang telah lama muncul langsung diaktifkan. Itu adalah cetakan telapak tangan Phoenix, yang meletus dengan panas yang mengerikan dan melelehkan segalanya. Pukulan ini sangat kejam dan tidak terduga. Mati! Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi tertawa dengan ganas, tetapi wajahnya langsung memadat, dan dia melangkah mundur dengan ketakutan di wajahnya. Ketika telapak tangan Phoenix masih berjarak 1 inci dari Tuan Du, itu seperti batu yang tertancap di lumpur, tidak mengeluarkan suara dan menghilang di depan mata Tuan Du. Sebaliknya, Tuan Du melambaikan tangannya, dan sebuah tangan besar dengan pola ilahi terlempar keluar, dan leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi terbang menjauh. Aku benar-benar mengira aku takut padamu. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi berubah menjadi aliran cahaya dan datang untuk membunuhnya dalam sekejap, wajahnya dipenuhi amarah. Dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan, bahkan jika dia kehilangan beberapa tahun hidupnya, dia tetap harus membunuh Tuan Du. Darah asli Phoenix, padatkan. Kesengsaraan kehidupan Phoenix, melawan langit. Mengikuti auman leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi, cahaya merah tak berujung mengalir melalui dirinya, dan setetes darah Phoenix keluar dari tubuhnya dan memiliki seekor burung Phoenix berlumuran darah. Dalam sekejap mata, itu seperti jika seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pemberontakan yang mengerikan terjadi, dan seluruh dunia akan berubah menjadi kekacauan. Adapun Tuan Du, wajahnya masih acuh tak acuh, dan dia menamparnya dengan satu telapak tangan, dengan sederhana dan kasar. Boom! Telapak tangan seperti itu meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Tubuh burung Phoenix yang berdarah bergetar dan menghilang. Dunia yang kacau ini sepertinya telah ditindas oleh gunung suci kuno, seolah-olah dunia telah dibentuk kembali. Wajah leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi langsung menjadi lesu, dan sejumlah besar darah mengalir dari mulutnya, mata yang dia lihat ke arah Penatua Du masih penuh ketakutan. Petani tua di depan saya jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara makhluk abadi. Apakah ini sangat menakutkan? Bagaimana mungkin nenek moyang bisa dikalahkan? Para murid dan tetua dari Sekte Phoenix Surgawi tersentak satu demi satu, merasa seolah-olah tulang punggung mereka roboh dan wajah mereka menjadi pucat. Rekan Tao, tingkat kultivasimu tak tertandingi. Aku bukan tandinganmu, tapi ini adalah Sekte Phoenix Surgawi, sekte abadi teratas di dunia abadi 9 alam. Apakah kamu tidak takut dikritik oleh aliansi abadi? Kata leluhur abadi dari Sekte Phoenix Surgawi dengan percaya diri. Yang disebut aliansi abadi adalah aliansi yang terdiri dari beberapa sekte abadi teratas yang dipimpin oleh Sekte Daosen. Tidak ada seorang pun di dunia abadi 9 alam yang berani menentangnya. Namun, Tuan Du bahkan tidak mengerutkan kening dan terus bertanya, di mana penganut Tao Guhua dimakamkan? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi, tetapi juga kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi terkejut. Pendeta Tao Guhua adalah pendiri Sekte Phoenix Surgawi. Aiden juga mulai berpikir bahwa mungkin hari ini dia bisa mengungkap misteri yang disebut Tuan Du ini. Tuan Du membuat pernyataan berat lainnya, omong-omong, saya masih bernasib sama dengan kalian semua, para leluhur. Dari segi identitas, Anda semua adalah keturunan saya. Anda luar biasa, apapun yang Anda katakan akan berhasil. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi mengecilkan matanya, ekspresinya sangat jelek, dan dia jelas masih sedikit bingung. Sangat disayangkan ribuan tahun telah berlalu, dan kejayaan kuno telah berlalu. Sekte Phoenix Surgawi bukan lagi Sekte Phoenix Surgawi yang asli. Ia telah kehilangan niat aslinya. Sekarang hanya berantakan. Suara Tuan Du sangat kecewa, dan ekspresinya semakin kesepian. Sekte Phoenix Surgawi seperti itu bertentangan dengan niat awalnya. Jika tidak bertobat, maka tidak perlu ada. Meskipun tidak ada niat membunuh yang mengerikan, hal itu membuat semua orang di Sekte Phoenix Surgawi bergidik. Ini belum selesai. Mata leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi berkilat dingin. Pertama, dia ingin memanfaatkan senioritasnya, dan kemudian dia ingin menghancurkan Sekte Phoenix Surgawi. Jika bukan karena kekuatan pihak lain yang tak terduga, dia tidak akan mudah diajak bicara. Senior, karena Anda mengenal sekte kami, Patriark Guhua, mengapa tidak bergabung dengan kami, kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi, berkata. Tidak perlu, aku hanya jalan-jalan. Ngomong-ngomong, ini adalah peringatan untukmu. Sekte Phoenix Surgawi harus menghargai momen saat ini.
Jangan berpikir bahwa tidak ada yang akan peduli padamu setelah penganut Tao Gu Hua meninggal. Tuan Du berjalan langsung ke Sekte Phoenix Surgawi, dan Aiden berjalan bersamanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan dengan wajah tenang. Setelah pertempuran hebat, meskipun Sekte Phoenix Surgawi menghancurkan banyak bangunan, halaman belakang tidak terkena dampak serius karena perlindungan kekuatan tingkat keabadian. Pak Tua Du berjalan di halaman belakang seolah-olah dia familiar dengan jalan raya. Dia terkejut saat melihat Patriark Abadi Surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi dan Kepala Sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi yang mengikutinya. Halaman belakang adalah area terlarang bagi seluruh Sekte Phoenix Surgawi, ada banyak batasan, tapi Tuan Du mengetahui semuanya. Mungkinkah orang ini benar-benar mengenal Patriark Gu Hua? Kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi bertanya dengan bingung, tetapi manusia surgawi yang kuat dapat hidup hingga 1000 tahun. Bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? Bus! Tiba-tiba, ruang itu bergetar, dan lapisan penjara tertentu terbuka. Ekspresi leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi berubah drastis, dan dia bergegas tanpa mempedulikan hal lain, berkata, "Senior, ini adalah tanah suci sekte kami untuk budidaya, tolong." Tuan Du melambaikan tangannya untuk menghilangkan batasan itu dan meliriknya. "Hah? Apakah semuanya baik-baik saja?" Melihat mata Tuan Du, leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi gemetar tanpa alasan dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Mata Aiden bersinar dengan warna yang aneh, dan kemudian dia juga memasuki batasan. Ini benar-benar kolam ilahi Phoenix dari Sekte Phoenix Surgawi. Hanya murid inti dari Sekte Phoenix Surgawi dan para tetua abadi duniawi yang dapat masuk dan berlatih. Hanya ada genangan air berwarna darah di depannya, dan di dalam air ada burung Phoenix kuno yang dipadatkan dengan pola dewa yang berenang di sekitarnya. Kolam ini penuh dengan esensi dan darah Phoenix, memancarkan suhu tinggi yang mengerikan dan kekuatan yang kaya, dan kehampaan sepertinya mencair. Bahkan Aiden merasa panelnya agak panas. Bab 888, Teman Lama. Dengan begitu banyak esensi dan darah Phoenix, bahkan manusia fana yang berendam di dalamnya akan memulai jalan menuju keabadian dan menjadi seorang jenius yang unik. Aiden memandang kolam ilahi Phoenix, terpesona. Tapi bagaimanapun juga, Tuan Du ada di sini, jadi dia tidak banyak bicara. Di luar kolam Dewa Phoenix, leluhur abadi surgawi, kepala sekolah, dan para tetua dari Sekte Phoenix Surgawi semuanya bergegas dengan cemas, tetapi mereka terintimidasi oleh kultivasi Penatua Du dan tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa menatap. Ketika dua orang luar masuk ke tanah suci budidaya yang merupakan sekte bermartabat, Sekte Phoenix Surgawi akan kehilangan muka. Siapa yang berani mengungkapkan satu kata pun tentang kejadian hari ini? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Leluhur surgawi abadi dari Sekte Phoenix Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh. Cahaya dingin melintas di matanya. Rasa dingin pada saat itu membuat semua orang di belakang dia merasa kebas dan menggigil. Para tetua ini mengangguk dengan tergesa-gesa. Hei, aku tidak menyangka ada begitu banyak esensi dan darah Phoenix di sini. Bahkan di tanah leluhur klan Phoenix, ini sangat jarang. Pak Tua Du menghela nafas dan berkata, "Gu Hua, kamu benar-benar baik hati." Hanya saja Sekte Phoenix Surgawi tidak memenuhi harapan. Tuan Du melirik Aiden dan berkata, "Anak muda, kamu juga dapat mengambil sebagian dari esensi dan darah Phoenix di dalamnya, dan menganggapnya sebagai permintaan maaf dari Sekte Phoenix Surgawi." Alhasil, Aiden tidak lagi sopan dan mengeluarkan botol giok yang hanya seukuran ibu jari, namun berisi tong besar berisi sari dan darah Phoenix. Jika pemandangan ini dilihat oleh leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi di luar, dia akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Setelah beberapa saat membakar dupa, Tuan Du dan Aiden keluar. "Senior, semua orang di Sekte Phoenix Surgawi tidak berani sombong dan memanggil dengan lembut." Tuan Du berjalan melewati kerumunan, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, semua orang dapat melihat bahwa suasana hatinya sedang sangat buruk. Setelah sosok itu pergi, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi dan yang lainnya tertinggal, saling memandang dengan bingung. Pergi ke Pavilion Phoenix, suara Penatua Du datang dari jauh, membawa kekuatan yang tidak dapat dilawan. Seolah-olah dia langsung berubah menjadi seorang raja yang memandang rendah dunia, bahkan kepala sekolah pun harus gemetar di hadapannya. Entah kenapa, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi dan yang lainnya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi dia tetap mengikutinya. Pavilion Phoenix yang besar terorganisir dengan sangat baik, dipenuhi oleh biksu dari Sekte Phoenix Surgawi, dengan ekspresi gelisah di wajah mereka. Suasananya begitu menyedihkan hingga banyak orang mengeluarkan keringat dingin di dahi. Aiden sedang duduk dengan tenang di atas meja dan kursi di aula, tampak memejamkan mata untuk beristirahat, namun nyatanya dia berlatih dalam diam. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah pembenahan Sekte Phoenix Surgawi seperti yang disebutkan oleh Tuan Du. Dia adalah orang luar dan tidak perlu campur tangan. "Senior, aku ingin tahu apa yang kamu ingin kami lakukan," Julia berkata dengan berani. 2000 tahun yang lalu, Pendeta Tao Gu Hua, keturunan klan Phoenix, menjadi orang sungguhan di alam Phoenix. Apa yang dia lihat di depan matanya adalah monster dan binatang buas merajalela,
umat manusia direduksi menjadi makanan darah, dan bahkan terjadi banjir besar yang menenggelamkan bumi dan menyebabkan banyak orang mengungsi. Suara Tuan Du pelan, dan perlahan dia menceritakan sebuah kisah, tenggelam dalam ingatan, seolah dia mengalaminya sendiri. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi dan yang lainnya terdiam. Bagaimana mungkin mereka tidak familiar dengan cerita ini? Itu adalah kisah Patriark Guhua. Taois Guhua berpikir bahwa Sekte Phoenix Surgawi belum membentuk sistem terpadu langit dan bumi, dan umat manusia berada dalam bahaya. Dia tidak tahan, jadi dia mendirikan Sekte Phoenix Surgawi dan mendirikan domain Phoenix Surgawi. Hanya saja 10 tahun, itu menjadi sekte abadi kelas 1 di domain Phoenix Surgawi dan menyebar luas dan banyak murid. Di antara murid-murid ini, 10 dari mereka memiliki bakat paling luar biasa. Di bawah pelatihan yang cermat dari Tao Guhua, mereka dengan cepat menerobos ke alam keabadian duniawi. 10 orang ini mengikuti Tao Guhua dan melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Phoenix Surgawi yang liar. Mereka mengusir monster, memadamkan banjir, membuka pemukiman manusia, dan menegakkan ketertiban di wilayah tersebut. Pada akhirnya, alam Phoenix Surgawi ditenangkan, dan Sekte Phoenix Surgawi menjadi salah satu sekte abadi teratas di alam abadi 9 alam. Dan 10 orang itu juga disebut 10 orang bijak Phoenix Surgawi oleh generasi mendatang. Setelah kematian Tao Guhua, mereka memenuhi harapan dan mencapai terobosan. Mendapat Jin dan Zenren. 10 orang bijak Phoenix Surgawi dapat dikatakan memiliki kebajikan yang besar, memilih bakat dan meningkatkan kemampuan mereka, dan secara bertahap menyempurnakan keterampilan abadi dari Sekte Phoenix Surgawi. Itu juga merupakan periode ketika Sekte Phoenix Surgawi berada pada puncaknya. Mengingat periode sejarah ini, banyak orang hanya merasa bahwa itu luar biasa dan menggetarkan jiwa. Tuan Du menggenggam tangannya di belakang punggung untuk menunjukkan kepada orang lain. Nada tenangnya tiba-tiba dan penuh kedinginan. Pada saat itu, Sekte Phoenix Surgawi benar-benar bekerja untuk kesejahteraan semua. Pada saat itu, Sekte Phoenix Surgawi benar-benar bekerja untuk kesejahteraan semua makhluk hidup di domain Phoenix Surgawi, tetapi kenyataannya benar-benar berantakan. Ada seseorang di sekte yang akan mencapai akhir hidupnya. Untuk mencapai terobosan dalam kultivasi, dia mempraktikkan seni jahat dan melahap darah manusia. Apa bedanya perilaku ini dengan binatang buas di masa-masa indah? Dan Anda, sebagai pemimpin, diam-diam membiarkan keterampilan jahat tetap ada dalam sekte. Anda telah berjalan di atas es tipis selama berkultivasi, tetapi Anda tidak tahu bahwa dengan melakukan itu, Anda merugikan mereka. Tuan Du menoleh untuk melihat kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi. Matanya yang tajam membuat tubuh Sekte Phoenix Surgawi bergetar. Saat ini, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi sudah terkejut. Bagaimana Tuan Du tahu bahwa dia menyetujui keberadaan seni jahat? Senior, memang benar sekte kita bukan lagi era nenek moyang dan 10 orang bijak. Sudah menurun. Saya hanya ingin mendapatkan kembali kejayaannya. Kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan berkata, bahkan jika dia mempraktikkan seni jahat, jika ada satu orang kuat lagi yang dapat menerobos ke alam abadi, kekuatan Sekte Phoenix Surgawi pasti akan meningkat hebat. Saya sedang memikirkan sekte, jadi apa yang salah dengan saya? Setelah mengatakan itu, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi menjadi lebih tangguh. Setelah mendengar ini, Aidan mencibir di dalam hatinya. Tidak ada jalan pintas dalam berlatih kultivasi. Bahkan jika Anda mengandalkan keterampilan jahat untuk menerobos alam keabadian surgawi, fondasi Anda akan tidak stabil dan Anda akan menjadi makhluk abadi yang paling lemah. Daripada melakukan ini, lebih baik berlatih dengan baik. Kata-kata yang kuat, aura Tuan Du tiba-tiba berubah, dan kemarahan yang mengerikan memenuhi seluruh pavilion Phoenix. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi tiba-tiba gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia menyemburkan seteguk darah, kemudian wajahnya menjadi suram, dan setengah dari budidayanya masih tersegel. Saya akan memberi Anda 10 tahun berkultivasi. Saya harap Anda menyadari kesalahan Anda, jika tidak, Anda, sebagai pemimpin Sekte Phoenix Surgawi, tidak perlu menjadi kepala sekolah. Tuan Du menggelengkan kepalanya. Ya, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi merasa ngeri di dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setiap orang yang pernah mempraktikkan seni jahat harus maju, kata Tuan Du dengan suara yang dalam. Segera, lebih dari 30 orang berdiri dalam ketakutan. Ada 4 tetua abadi bumi di dalam. Semuanya memandang leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi meminta bantuan. Bang, bang. Saat berikutnya, sekitar 30 orang ini hancur total di tempat. Sekte Phoenix Surgawi tidak menginginkan orang seperti ini, kata Tuan Du dengan dingin. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi melihat pemandangan ini dan terhuyung, hampir jatuh, tetapi didukung oleh kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi. Pada saat ini, leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi merasa bahwa dia telah berusia puluhan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tommy dan 3 lainnya sedang mengajarkan seni jahat? Sebenarnya sudah 500 tahun, dan Sekte Phoenix Surgawi belum melahirkan leluhur abadi surgawi. Dia sudah menjadi orang yang kuat tetapi orang yang cakap, dan umurnya masih paling lama 10 tahun.
Setelah dia meninggal karena usia tua, Sekte Phoenix Surgawi pasti akan didambakan oleh beberapa sekte abadi kelas 2 lainnya yang ingin menggantikannya. Hei, pria tua itu menghela nafas pelan dan perlahan menutup matanya. Karena tidak bisa diubah, maka berhentilah membaca. Bab 889, Posisi Orang Suci. Saya tidak menerimanya. Tiba-tiba, suara muda dan energi terdengar, dipenuhi amarah yang luar biasa. Dari kejauhan, Koko memandang Tuan Du dan Aiden dengan marah. Ekspresinya sangat berubah dan ganas, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, mengapa mereka, dua orang luar, dapat menentukan hidup dan mati murid dan tetua kita? Diam, kamu gila, Kepala Sekolah Sekte Phoenix Surgawi berkata dengan nada tegas. Jika Anda menentang lelaki tua yang bahkan bukan tandingan leluhur surgawi ini, bukankah itu berarti kematian Anda sendiri? Mungkin mereka masih akan terlibat. Segera, sekelompok murid Sekte Phoenix Surgawi buru-buru menjauh dari Koko, seolah-olah mereka jelas terpisah satu sama lain, langsung mengisolasi Koko. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi mengerutkan kening, tetapi dia masih tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, Koko adalah murid paling berbakat di antara generasi muda Sekte Phoenix Surgawi. Dia memiliki harapan yang tinggi dan bertanggung jawab atas masa depan Sekte Phoenix Surgawi. Senior, harap tenang. Koko masih muda dan pasti tidak tahu apa-apa. Apakah kalian semua pengecut? Koko berkata dengan marah sambil menunjuk ke arah Tuan Du. Siapa kalian? Dan mengapa kalian ingin ikut campur dalam urusan Sekte Phoenix Surgawi kami? Diam, Kepala Sekolah Sekte Phoenix Surgawi sangat ketakutan hingga kelopak matanya melonjak dan dia mengumpat dengan marah. Terus kenapa? Tuan Du melirik Koko dan mencibir. Segel Dharma dengan cepat dicabut dan diarahkan ke kehampaan. Adegan selanjutnya menyebabkan ekspresi leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi berubah drastis. Boom! Seolah ditarik, nafas yang seolah membakar langit meledak ke arah tertentu dari Sekte Phoenix Surgawi. Di tengah seruan nyaring burung Phoenix, sebuah kuali besar menerobos kurungan dan berubah menjadi aliran cahaya, jatuh ke tangan Tuan Du. Seolah bertemu dengan kerabat yang telah lama hilang, roh di dalam kuali mengeluarkan tangisan burung Phoenix yang ceria. Aiden melihat lebih dekat dan melihat kuali merah besar dengan patung burung Phoenix kuno dengan 9 kepala melayang di sekitar kuali. Ini adalah harta spiritual tingkat rendah. Bagaimana bisa? Bahkan jika leluhur abadi surgawi kalah dari Penatuadu, tidak ada yang lebih mengejutkan kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi selain sekarang, kuali Phoenix 9 api, bagaimana Anda bisa dipanggil olehnya? Kuali Phoenix 9 api adalah harta karun dari Sekte Phoenix Surgawi, yang melambangkan kekuatan ilahi dari Tao Guhua. Ia hanya akan lahir ketika Sekte Phoenix Surgawi menghadapi bencana. Pada waktu biasa, ia tidur di area terlarang Sekte Phoenix Surgawi. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi awalnya memikirkan apakah akan menggunakan 9 api Phoenix Cauldron untuk bertarung sampai mati, tetapi dia tidak merasa takut. Bagaimana kita bisa bertarung? Namun, kuali Phoenix 9 api hanya dapat digerakkan dengan teknik rahasia yang diturunkan oleh Patriark Guhua. Mungkinkah lelaki tua di depanku itu benar-benar mengenal Patriark Guhua dan merupakan temannya? Saya memegang 9 api Phoenix Cauldron di tangan saya. Tahukah Anda apa maksudnya? Tanya Tuan Du. Apapun yang dapat menggerakkan 9 api Phoenix Cauldron, tidak peduli siapa itu, setara dengan kehadiran Patriark Guhua, kata kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi. Berdebar. Setelah hening beberapa saat, semua orang di pavilion Phoenix berlutut dan berteriak, temui Patriark. Jika ada yang memiliki wajah paling jelek, itu pasti Koko. Dia berdiri di sana dengan linglung, seperti orang bodoh. Dengan cara ini, Tuan Du setara dengan Patriark Guhua dan tidak dianggap orang luar. Dia memiliki hak untuk berurusan dengan siapapun di Sekte Phoenix Surgawi. Tidak, tidak, kalian semua berdiri. Pada saat ini, Koko tampak gila, seperti orang gila, berjuang sampai akhir dan meraung dengan ganas, dia pasti menggunakan sihir untuk membingungkan matamu. Generasi putra dewa dari Sekte Phoenix Surgawi ini benar-benar mengecewakan saya. Tuan Du menatap Koko, menggelengkan kepalanya dan berkata, mulai sekarang, kamu harus melepaskan posisimu sebagai putra dewa. Haha, aku putra dewa, siapa yang berani menyentuhku? Koko sangat marah, matanya merah dan dia tertawa galak. HMPH. Mata Patuadu menyipit, dan dia menekan dengan backhandnya. Kekuatan mengerikan itu meledak seketika. Telapak tangan ini pasti akan mengubah Koko menjadi bubur. Senior, tiba-tiba, Mauren, yang selalu diam, berteriak. Dutua menghentikan tangannya dan menarik 90% kekuatannya, tapi dia hanya menamparkan Koko ke sudut dan pingsan. Menghadapi raksasa makhluk surgawi yang berkeliaran di 9 alam dunia abadi, Mauren sedikit pemalu, tapi dia masih mengangkat kepalanya dengan keras kepala dan berkata, meskipun Koko menabrakmu, itu tidak serius. Tolong mengampuni nyawanya.
Aiden menggelengkan kepalanya. Benar saja, itu masih sama persis seperti di dunia sekuler. Mauren masih belum beradaptasi dengan hutan belantara. Siapa namamu? Kilatan keterkejutan muncul di mata Tuan Du. Biksu biasa akan gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara ketika mereka melihat makhluk abadi yang marah, tetapi gadis ini berani menghadapinya. Meskipun bakat Mauren tidak luar biasa, ada sedikit kekaguman di mata Tuan Du. Dia muridku, Mauren. Julia dengan cepat melangkah maju dan menarik Mauren ke bawah, wajah cantiknya dipenuhi ketakutan. Bagus sekali, hahaha. Tuan Du menengadah ke langit dan tertawa, Anda telah memilih orang yang salah untuk putra dewa dari Sekte Phoenix Surgawi. Tapi menurut saya dia bisa menjadi orang suci. Mauren tercengang, wajah cantiknya penuh dengan kebodohan, dan dia sedikit tidak bisa bereaksi. Cepat dan ucapkan terima kasih pada seniormu, Julia terus mengedipkan mata. Terima kasih senior, kata Mauren tanpa sadar. Saya telah melihat orang suci. Sekelompok murid Sekte Phoenix Surgawi berteriak dengan cepat, dengan rasa iri yang tak terkatakan di mata mereka. Saya memutuskan bahwa saya pasti akan mencoba menyukai Mauren mulai sekarang. Apakah Anda mempunyai keberatan? Tuan Du memandang Sekte Phoenix Surgawi, yang merupakan leluhur Dewa Surgawi dan pemimpin Sekte Phoenix Surgawi. Keduanya menggelengkan kepala dengan cepat. Sekalipun Anda memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak akan berani menolak. Aiden, yang sedang berlatih diam-diam, memiliki senyuman di bibirnya. Alasan Tuan Du meminta Mauren menjadi orang suci sebenarnya karena wajahnya. Dikatakan bahwa orang menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Meskipun Aiden dan Mauren tidak pernah berbicara, mata mereka berkomunikasi. Bagaimana mereka bisa lepas dari pandangan Tuan Du? Tuan Du, terima kasih, kata Aiden dalam sebuah pesan. Tidak perlu bersikap sopan. Dengan karakter dan bakat gadis ini, dia lebih dari memenuhi syarat untuk posisi suci, mata Tuan Du berbinar. Dia sangat optimis terhadap Mauren. Meskipun bakatnya sedikit lebih rendah daripada para jenius terbaik, jalan menuju keabadian tidak melulu tentang bakat. Sama seperti Koko, bakatnya jauh lebih kuat, tetapi dengan karakternya, sulit untuk ditembus di tahap tengah Earth Immortal. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, silakan minggir, Tuan Du melambaikan tangannya. Dia juga menggunakan teknik rahasianya untuk mengubah kuali 9 api Phoenix menjadi aliran cahaya dan kembali ke area terlarang. Para tetua dan murid Sekte Phoenix Surgawi mundur satu demi satu, berjalan di atas es tipis. Namun, leluhur abadi Surgawi dan kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi tetap tinggal. Senior, apalagi yang bisa kamu lakukan? Keduanya saling memandang. Bukan aku, ini teman kecil ini. Tuan Du melirik Aiden. Aiden tersenyum tipis dan berkata langsung pada intinya, yang saya inginkan adalah konferensi kenaikan abadi. Aiden menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi kenaikan abadi. Tidak, leluhur abadi Surgawi dan kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi keberatan. Mengizinkan pembunuh abadi berpartisipasi dalam konferensi pembunuh abadi atas nama Sekte Phoenix Surgawi berarti melawan aliansi abadi. Jika saatnya tiba, Sekte Phoenix Surgawi pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Ekspresi Aiden tetap tenang seperti biasanya, dan dia berkata dengan tenang, gunakan saja susunan teleportasi kosong dari Sekte Sky Phoenix untuk pergi ke alam dewa pengobatan. Leluhur abadi Surgawi dan pemimpin Sekte Phoenix Surgawi sudah dewasa dan canggih. Mereka segera memahami niat Aiden dan kelopak mata mereka melonjak. Bab 890, Harta Karun Semi-Spiritual. Sebaiknya kamu menyerah pada ide ini. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi berkata dengan ekspresi dingin. Dengan kekuatan Aiden, dia bisa menjungkir balikan Sekte Phoenix Surgawi. Jika Anda meminjam Sekte Phoenix Surgawi dan pergi ke alam dewa pengobatan, Anda dapat membayangkan nasib Sekte Dewa Pengobatan. Sekte Dewa Pengobatan masih memiliki latar belakang tertentu. Jika kesalahannya ditimpakan, akan sulit bagi Sekte Phoenix Surgawi untuk bersikap baik sekarang. Kamu harus memilih antara konferensi kenaikan abadi dan alam dewa pengobatan, Aiden berkata sambil tersenyum, tetapi nadanya tidak memungkinkan dia untuk menolak. Leluhur abadi Surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi ingin menamparkan Aiden sampai mati, tetapi dia melirik ke arah Tuan Du yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, dan segera membuat ekspresi jelek, atas nama Sekte Phoenix Surgawi, saya bisa membiarkan kamu berpartisipasi dalam konferensi kenaikan abadi. Akhirnya, leluhur abadi Surgawi dan kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi, Eko, pergi. Konferensi kenaikan abadi akan datang lagi. Meskipun Anda kuat, konferensi kenaikan abadi ini diadakan di wilayah Bumi Tengah. Sekte Daosen adalah sekte abadi nomor 1 di alam abadi 9 alam, jadi tidak boleh dianggap remeh. Bos Du berkata dengan penuh arti.
Tuan Du mengetahui sesuatu tentang Sekte Daosen. Aiden bertanya dengan heran. Saya belum pernah ke Daosen. Tuan Du menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, saya tahu bahwa Sekte Daosen memiliki 3 leluhur abadi yang bertanggung jawab, salah satunya baru berusia lebih dari 700 tahun. Seorang biksu abadi surgawi memiliki umur lebih dari 1000 tahun dan umur 700 tahun. Dibandingkan dengan leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi, dia berada di masa jayanya. Ekspresi Aiden langsung menjadi serius. Esensi dan darah Phoenix dapat semakin melemahkan tubuh Anda. Meskipun 9 api Phoenix Cauldron adalah harta spiritual tingkat rendah, ia ditempa dari emas darah Phoenix dan dapat digunakan untuk memurnikan senjata spiritual, kata Pak Tuadu. Mata Aiden berbinar, pedang Zizio siap untuk ditempa. Berbeda dari kuali ilahi Aoki dan pagoda Chongjun, pedang Zizio adalah senjata spiritual yang terkait dengan kehidupannya, memungkinkannya untuk terus berevolusi dan mengerahkan kekuatan lebih besar daripada senjata spiritual berkualitas tinggi lainnya. Hari itu, sebuah adegan yang membuat kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi merasa patah hati terjadi. Pedang spiritual, materi surgawi, dan harta duniawi dalam perbendaharaan Sekte Phoenix Surgawi terus-menerus memasuki ruang pelatihan Aiden, itu adalah 1/10 dari sumber daya Sekte Phoenix Surgawi, dan semuanya diambil begitu saja. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menatap. Di ruang pelatihan, panasnya membubung ke langit. Aiden mengendalikan 9 api Phoenix Cauldron dan melepaskan garis-garis api merah Phoenix yang sebenarnya. Untuk sesaat, nafas panas memenuhi udara, membuat Aiden berkeringat deras. Pada saat ini, sebuah aura muncul, dan seorang gadis berpakaian hijau datang tanpa diundang. Itu adalah Mauren. Aiden, terima kasih, kata Mauren dengan tulus. Dia sangat pintar dan cerdas. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Aiden lah yang mengucapkan kata-kata baik untuknya, dan itulah mengapa Tuan Du mengizinkannya menjadi orang suci dari Sekte Phoenix Surgawi. Memikirkan kejadian masa lalu di dunia sekuler, ekspresi Mauren menjadi lebih rumit. Ini masalah sepele. Nasibmu adalah milikmu sendiri, bukan milik Sekte Phoenix Surgawi, dan bukan milik keluarga Bai di kota Jinling. Kamu hidup untuk dirimu sendiri. Aiden ingin menyempurnakan senjatanya, tetapi tidak banyak bicara. Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya disengaja. Tubuh halus Mauren bergetar, arus listrik melintas di hatinya, dan emosi yang tidak dapat dijelaskan muncul. Melihat Aiden, dia tidak bisa menahan senyum ringan dan cerah. Apakah kamu ingin aku menyeka keringatmu untukmu? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sapu tangan kecil dan menyeka keringat Aiden. Tidak perlu, suara Melissa muncul di benak Aiden, dan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Melihat Aiden melarikan diri, Mauren menghela nafas pelan dan berjalan keluar dengan penuh kebencian yang tak terbatas. Di luar pintu, Julia berdiri tanpa sadar. Tuan. Memikirkan tentang apa yang baru saja dia katakan, Julia mungkin telah mendengarnya, dan rona merah muncul di wajah cantik Mauren, yang langsung naik ke lehernya. Bodoh, takdir ditentukan oleh takdir. Itu milikmu, dan bagaimanapun juga itu akan menjadi milikmu. Julia menghela nafas. Ya, Mauren mengangguk dan diam-diam membuat keputusan. Boom. Di ruang pelatihan, setiap bagian dari materi surgawi dan harta duniawi, serta beberapa senjata spiritual yang diperoleh Aiden, semuanya dimasukkan ke dalam 9 api Phoenix Cauldron. Ketika api diaktifkan, burung Phoenix berkicau dan lampu merah berkembang. Dalam sekejap mata, materi surgawi dan harta duniawi ini semuanya dimurnikan menjadi bola energi murni. Selanjutnya, tiba waktunya untuk diserap oleh pedang Zizio. Dentang. Aiden mengorbankan pedang Zizio, cahaya ungu menyilaukan, dan dia segera melepaskan energi pedang yang tajam. Tusuk. Dengan sapuan lengannya, darah mengalir di sepanjang panel dan menuju pedang Zizio. Setelah meminum darah Aiden, aura pedang Zizio menjadi lebih kuat. Setelah melemparkannya ke dalam 9 api Phoenix Cauldron, Aiden dengan hati-hati mengendalikan apinya, jika tidak, pedang Zizio akan meleleh. Inti energinya diserap oleh pedang Zizio. Energi pedang menjadi semakin ganas, seperti senjata ilahi tiada taraf yang dipelihara, sehingga seluruh Sekte Phoenix Surgawi dapat merasakan energi pedang yang mendominasi. Aiden mengabaikan situasi di dalam 9 api Phoenix Cauldron, menggunakan energi sejatinya untuk menguapkan keringat di sekujur tubuhnya, lalu mengeluarkan botol giok. Ini berisi esensi dan darah Phoenix. Meski tak terkalahkan dibandingkan dengan darah Phoenix paling murni, namun tetap memberikan manfaat besar bagi Aiden saat ini. Aiden membuka botol giok dengan penuh harap, menuangkan esensi dan darah Phoenix ke tubuhnya, dan kemudian mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi. Boom! Dalam sekejap, guntur menyambar, ular listrik berlarian, dan gelombang kekuatan yang sangat kuat muncul, membungkus tubuh Aiden, seperti dewa petir yang datang ke dunia. Esensi Phoenix dan darah di panel menerima semacam daya tarik dan secara bertahap menembus ke dalam tubuh Aiden. Tiba-tiba, sensasi terbakar yang hebat melanda sekujur tubuhnya. Awan dan kabut mengepul, dan guntur serta kilat meledak.
Daging dan tulang Aiden sedang ditempa, dan sedikit darah tumpah. Meski Aiden merasakan sakit, dia menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Ini adalah pemborosan darah dalam tubuh. Yang disebut darah sisa adalah darah yang tersembunyi jauh di dalam sumsum tulang ketika tubuh abadi guntur surgawi diolah. Krak, krak. Esensi dan darah Phoenix menembus ke dalam sumsum tulang, dan tulang Aiden mengeluarkan serangkaian suara yang menakutkan dan mengganggu. Itu mendinginkan sumsum tulang. 2 jam kemudian, esensi darah dan darah Phoenix habis. Aiden berdiri dan memancarkan aura yang kuat. Ada aura misterius yang mengalir melalui gerakan tangan dan kakinya. Tubuh abadi guntur surgawi menjadi lebih kuat, meski masih sukses kecil. Aiden mampu menghancurkan senjata spiritual terbaik dengan tangan kosong. Bang! Kuali Phoenix 9 api dibuka, pedang Zizio dipadamkan, dan energi pedang yang lebih kuat dari sebelumnya meledak. Harta karun roh setengah langkah. Aiden menjadi energi. Di dalam pedang Zizio, roh senjata bodoh telah lahir. Aiden mengayunkan pedang Zizio dengan ringan, dan energi pedang berubah menjadi naga sungguhan, membubung langsung ke langit. Pada saat ini, semua orang di Sekte Phoenix Surgawi merasakan aura pedang Zizio dan terkejut. Meskipun roh setengah langkah bukanlah roh asli, ia sudah memiliki sebagian kekuatan roh. Selain itu, Sekte Phoenix Surgawi tidak memiliki banyak harta spiritual setengah langkah, dan semuanya menarik perhatian. Roh pedang yang murni dan mendominasi, mata Tuan Du berbinar. Itu Aiden sialan itu, dia sebenarnya memiliki harta semi-spiritual. Koko, yang telah dicopot dari posisi Putra Dewa, memiliki ekspresi cemburu yang suram di wajahnya, dan dia menjadi semakin tidak mau bersambung.